Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wagiartono. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pemrograman JavaScript. Pertama, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk mengembangkan website agar lebih interaktif dan dinamis. Ini adalah salah satu dari tiga teknologi utama dalam pengembangan web, ya, bersama dengan HTML dan CSS. Lalu, apa isi dari JavaScript itu? Isinya itu terdiri dari alert, long, open, variable, tipe data, conditional statement, operator array, for loop for array, do while loop, dan do. Lalu, untuk yang pertama itu alert. Apa itu alert? Alert adalah sebuah pesan pemberitahu kepada user apa yang terjadi pada website yang dia kunjungi. Contohnya seperti saat user salah memasukkan username ataupun password, akan ada pesan yang muncul tentang kesalahannya. Nah, di sini alert dalam bentuk sebuah pesan pop-up. Contohnya seperti ini yang sedang saya tampilkan sekarang. Lalu ada console log atau log. Sini dia untuk menampilkan pada bagian log, pesan log atau pesan di konsol di sebuah browser. Untuk melihatnya itu biasanya melakukan klik kiri bagian inspect. Lalu ada propen. Di propen dia seperti alert, namun di sini user dapat memasukkan pesan, menginputkan sebuah pesan. Lalu ada juga variabel. Di variabel ini ada terdiri dari tiga, yaitu var, cost, dan let. Untuk di sini variabel memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Contohnya seperti cost, itu nilainya tidak dapat dirubah atau nilainya tetap. Contoh yang memilikinya nilai tetap seperti sebuah nilai atau sebagainya macamnya. Lalu sedangkan let dia di sini dia fleksibel, nilainya dapat dirubah ataupun diganti sesuka hati. Contoh penggunanya seperti yang saya tampilkan seperti ini, console log baru menampilkan nilai kamu tambah dengan memanggil variabel nilai. Lalu ada juga tipe data. Tipe data memiliki berbagai jenis. Jika tipe datanya dalam bentuk teks atau kata, dia akan disebut sebagai string. Lalu jika dalam bentuk nomor, eh, dia akan disebut integer atau number. Dan bila dalam bentuk koma ataupun pecahan, maka nilai itu akan disebut double atau float. Dan bila tidak diberi tipe data, maka variabel akan disebut undefined. Ada juga tipe data yang tidak memiliki nilai atau disebut dengan null atau nol. Cara penggunaannya seperti yang sampai saya tampilkan di sini, saya menggunakan alert dengan menampilkan nama mahasiswa dan memanggil nama mahasiswa, memanggil variabel dari nama. Lalu nilai ditambah dengan memanggil variabel dari nilai. Berikutnya ada juga conditional statement. Conditional statement di mana kita memiliki dua kondisi seperti lebih dari satu kondisi, contohnya seperti ini, kondisi di mana status jomblo dan status tidak jomblo. Jika variabel memiliki status 0, nilai 0 atau tipe data tidak bernilai, maka status sama dengan 0 akan menampilkan status jomblo. Jika tidak, maka status akan menampilkan tidak jomblo. Di sini maksudnya, maka jika nilainya selain 0 seperti 1 ataupun 2, maka yang akan di-print adalah teks yang di bawahnya. Lalu ada juga penggunaan dalam bentuk switch case. Kalau dalam bentuk switch, dia bisa menampilkan banyak sekaligus seperti ini. If juga bisa, seperti if dalam if. Kalau yang ini cara penggunanya itu
Jika switch itu status, jika status memiliki nilai case 1, maka akan menampilkan pasangan 1, break atau berhenti. Dan jika case-nya atau nilainya 2, maka memiliki 1, 2 pasangan, break atau berhenti. Lalu jika nilainya default atau nilai defaultnya seperti 0 atau 0, maka statusnya adalah jomblo. Lalu di sini ada juga operator. Operator bisa operator perbandingan, operator aritmatika, dan operator logika. Kalau operator aritmatika, saya di sini mengambil satu contoh yaitu operator aritmatika. Contohnya seperti ada variabel saldo awal sama dengan 0, 10.000 dan saldo tambahan. Ada juga variabel hutang dan variabel total saldo. Variabel total saldo dia akan menampilkan hasil dari penjumlahan saldo awal dan saldo tambahan lalu dikurang dengan hutang, maka akan menghasilkan seperti ini. Lalu ada juga array. Di sini array adalah sebuah untuk menampilkan nilai yang berurutan. Contoh penggunaan array-nya itu seperti ini, dengan variabel nama mahasiswa dan penggunaan array-nya menggunakan kurung siku. Di sini ada push atau memasukkan nama, seperti memasukkan nama Fajar dan Galih. Lalu ada shift atau menghapus nilai bagian depan. Pop menghapus string di bagian belakang. Dan console log untuk menampilkan semuanya. Contohnya seperti ini. Jika saya memasukkan shift, maka nama pertama yang akan dihapus. Contohnya seperti Agus. Ini Agus tidak ditampilkan karena menggunakan shift atau menghapus nama Agus. Lalu pop, dia akan menghapus nilai yang di akhir. Di akhir adalah nama Gali karena setelah dimasukkan, maka Gali tidak muncul. Lalu untuk menghitung atau nilai dari urutan dalam array itu di awal dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan berikutnya ada for loop. Untuk penggunaan for loop atau perulangan, contohnya seperti ini, cara penggunaannya sama seperti pada C++ ataupun bahasa pemrograman yang lain. Yang menggunakan for variabel menggunakan variabel jika variabel i sama dengan 0, maka jika variabel i sama dengan 0, maka jika i lebih kecil dari 0, 10, maka akan mengeprint nilai i akan ditambah 1. Contohnya seperti ini, dia mengeprint 10, belajar PS mengeprint 10. Nilai i-nya sama dengan 0, lebih kecil dari 10, maka print 1, diulangi lagi karena nilai i 1, maka masih kecil dari 10, maka ditambah 1 nilai lagi. Akan terus diulang sampai memenuhi standar dari 10. Berikutnya ada for loop for array. For loop for array penggunaannya seperti ini. Sini kita memiliki sebuah array dengan memiliki isi dari array itu ada Agus, Dayang, Bomo, dan Sumbu. Maka jika i sama dengan 0, variabel i sama dengan 0, maka jika i lebih kecil dari nama mahasiswa, jika nilai i lebih kecil dari jumlah nilai pada array-nya, di sini array memiliki 4 nilai. Maka jika 0 lebih kecil dari 4, maka akan ditampilkan isi dari array-nya. Di sini saya menampilkannya seperti ini. Maka dia akan ngeprint sebanyak 4 kali karena sejumlah dengan jumlah isi dari array-nya. Lalu ada do while dan while loop. Di do while kita cukup sederhana. Di sini contohnya seperti ini. Jika nilai i sama dengan 0, maka while i lebih kecil dari 10. Jika i lebih kecil dari 10, maka
maka string dari belajar JavaScript akan ditampilkan dan nilainya akan ditambah 1. Kembali ke awal lagi, nilai I karena tadi sudah ditambah 1, berubah jadi 1, dan nilainya masih kecil dari 10, maka belajar JavaScript akan ditampilkan lagi. Di sini total ditampilkan 10 kali sesuai dengan ketentuan yang diminta. Berbeda dengan while, sedangkan di do while ada di bawah dan do di atas depannya. Di sini kita akan memasukkan apa yang harus ditampilkan dulu dan kita memasukkan kondisinya di belakang. Dan ada juga DOM atau Document Object Model. DOM itu adalah struktur data yang mempresentasikan halaman web dan memungkinkan JavaScript untuk berinteraksi dengan dan memanipulasi konten serta elemen-elemen yang ada di dalam sebuah website. Contohnya seperti ini, dokumen.title. Maka di sini kita mengimplementasikan sebuah dokumen dari HTML dan kita memanggil tag dari title dan mengubah tagnya dengan belajar JavaScript. Ada juga post body, variabel dari body sama dengan dokumen.body. Di sini sama seperti tadi, mengimplementasikan sebuah dokumen yang ada di HTML, lalu memanggil tag dari body. Untuk mengisi atau menambahkan sebuah teks ataupun string kepada HTML yang ada di bagian body di HTML dengan cukup mudah, yaitu seperti body.append dan menambahkan konten yang ingin ditambahkan, contohnya seperti hello world. Lalu contoh yang berikutnya juga ada post atau variabel dari H1 sama dengan dokumen.createElement. Di sini kita membuat elemen atau membuat sebuah elemen karena contoh di sebuah dokumen HTML kita ingin membuat sebuah H1 yang baru. Jadi di sini mengcreate elemen H1 heading 1 dan heading 1 memasukkan teks kontennya atau isi dari heading 1. Maka isi dari konten heading 1 adalah bajas JavaScript. Lalu memasukkan H1 ke dalam body.append. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.